Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anakku kelas 9, kembali lagi ke materi kita selanjutnya, yaitu masih mengenai persamaan kuadrat, yaitu kita akan membahas diskriminan persamaan kuadrat. Adapun diskriminan persamaan kuadrat itu seperti kita jelaskan adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, ya kan? Bilangan di depan x kuadrat adalah a, bilangan di depan x saja adalah b, dan bilangan tersendiri adalah c. Maka diskriminan atau d sama dengan b kuadrat min 4ac. Ya, b kuadrat dikurang 4ac. B ini dari mana ya? Bilangan di depan x. A ini dari mana ya? Bilangan di depan x kuadrat. C ini dari mana ya? Bilangan tersendiri. Diskriminan berguna untuk membedakan jenis-jenis akar. Yang pertama, jika nilai diskriminan lebih besar dari 0, maka persamaan mempunyai dua akar real yang berlainan. A. Jika diskriminan berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya rasional. B. Jika diskriminan tidak berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya irasional. Yang D. Yang kedua, D sama dengan 0, yaitu persamaan mempunyai dua akar real yang sama atau akar kembar. Jika diskriminan lebih kecil dari 0, maka persamaan tidak mempunyai akar-akar yang real. Contoh soal, tentukan jenis akar persamaan kuadrat berikut. 2x kuadrat dikurang 7x tambah 6 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan soal yang A. 2x kuadrat dikurang 7x tambah 6 sama dengan 0. Kita lihat angka-angka di depannya atau koefisien-koefisiennya. Bilangan di depan x kuadrat ini adalah 2 kan? Maka nilai A-nya sama dengan 2. Nah, bilangan di depan x saja tadi min 7 kan? Berarti nilai B-nya min 7. Nah, bilangan tersendiri adalah 6, maka nilai C-nya adalah 6. Tadi sudah dijelasin ya, nilai A itu adalah bilangan di depan x kuadrat. Nilai B itu adalah bilangan di depan X saja. Dan nilai C itu adalah nilai tersendiri. Jadi nilai diskriminannya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Maka di sini B kuadratnya jadi min 7 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali 6 ya, sama dengan 1. Karena D sama dengan 1, otomatis D-nya ini lebih besar dari 0 kan. Nah, sedangkan 1 ini kuadrat sempurna. Kenapa? Karena 1 kali 1 hasilnya 1. Jadi dia kuadrat sempurna. Contoh kuadrat sempurna lagi, bilangan 4. Kenapa? Karena dia dari 2 kali 2. Terus bilangan kuadrat sempurna berapa lagi? 9. Nah, dari mana? Dari 3 kali 3. Nah, karena D sama dengan 1 berbentuk kuadrat sempurna, maka persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 7x tambah 6 sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang berlainan dan rasional. Next, kita lanjut contoh B. X kuadrat dikurang 6x tambah 12 sama dengan 0. Ya kan, kita lihat sekarang nilai A, ya kan. Nah, nilai A-nya ini berapa ya? Ini nilai A ini tidak ditulis ya, maka di sini nilai A-nya 1. Nah, ini bukan Q ya, jadi A sama dengan 1. Ini salah ketik ya. Nanti diubah aja. Jadi nilai di depan X kuadrat adalah 1. Nilai B-nya berapa? Nilai B ini ya nilai di depan X saja. Nilainya min 6 kan nilai B-nya. Maka di sini nilai B-nya min 6. C, 12 dari mana? Ini bilangan tersendiri. Maka A-nya ini 1 ya. B-nya ini min 6 di sini ya. Dan C-nya adalah 12. Maka nilai diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC. Jadi min 6 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 12. Hasilnya sama dengan negatif 12. Nah, sekarang pertanyaan Bapak. Negatif 12 ini lebih kecil atau lebih besar daripada 0? Iya benar ya, nilainya lebih kecil dari 0. Karena D sama dengan min 12 itu adalah kecil dari 0, maka persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 6X tambah 12 sama dengan 0 tidak mempunyai akar real atau kedua akarnya tidak real. Lanjut ya. Yang pembahasan selanjutnya, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2, nah sebelumnya kita sudah belajar ya,
Cara mencari akar-akar ada dengan pemfaktoran, ada dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan ada dengan rumus ABC. Itu sudah dipelajari di materi luring sebelum kita belajar daring seperti saat ini. Silakan dibuka lagi materinya yang masih luring kemarin. Baik, jika X1 dan X2 akar-akar persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka jumlah dan hasil kali akar-akar tersebut berturut-turut adalah, nah perhatikan ya. Jadi kalau kedua akar-akarnya ditambah, rumusnya min B per A. Berarti bilangan di depan X itu berapa ya, dan bilangan di depan X kuadrat berapa. Jadi X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Dan kalau kedua akarnya dikali, rumusnya yaitu C per A. C itu ya bilangan tersendiri, A itu adalah bilangan di depan X kuadrat. Jadi X1 kali X2 sama dengan C per A. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 3X dikurang 1 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Tanpa harus menyelesaikan persamaan terlebih dahulu, hitunglah A X1 tambah X2. Kita selesaikan ya yang soal A dulu. Oke, persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurang 3X dikurang 1. Dari soal ini saja kita bisa tahu kan nilai A-nya berapa di sini? 1. Nilai B-nya min 3. Nilai C-nya nih min 1 ya. Jadi kembali lagi ke materi sebelumnya. Nilai A itu adalah di depan X kuadrat, nilai B itu adalah di depan X saja, dan nilai C itu adalah nilai tersendiri ya. Jadi koefisiennya atau nilainya yaitu A sama dengan 1, B sama dengan min 3, dan C sama dengan min 1. Nah, X1 tambah X2 tadi rumusnya adalah min B per A. Jadi di sini B-nya min lagi kan? Min 3 dibagi 1. B-nya kan min 3, sedangkan min ini kan ada rumusnya dari awal. Jadi min kali min plus. Nah, 3 bagi 1 sama dengan 3. Oke, soal yang B. X1 dikali X2. Nah, rumusnya tadi adalah C per A. Maka di sini C-nya tadi min 1, A-nya ada 1. Jadi min 1 dibagi 1 hasilnya min 1. Lanjut, yang C, X1 kok X pertama kuadratin ditambah X2 dikuadratin. Nah, jadi masing-masing akarnya ini dikuadratkan baru dijumlahkan. Maka pemecahannya akan menjadi X1 kuadrat ditambah 2 kali X1 kali X2 ditambah X2 kuadrat dikurang 2X1 kali X2. Nah, harap dicatat ya rumus ini ya. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ini sering keluar di soal-soal ujian nasional maupun ujian sekolah. Maka penjabaran akan menjadi X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2. Nah, tadi kan sudah kan X1 tambah X2 tadi rumusnya min B per A. Maka di sini min B per A-nya kita kuadratin. Dikurang, ya 2 kali X1 kali X2. Ya, X1 kali X2 kan C per A. Jadi 2 dikali C per A. Jadi hasilnya yaitu ya negatif 3 per 1 kuadrat ya kan dikurang 2 kali negatif 1 dibagi 1. Hasilnya 9 tambah 2 sama dengan 11. Kalau ada pertanyaan silakan ketikkan di kolom komentar ya. Next, menyusun persamaan kuadrat. 1. Jika diketahui akar-akarnya. Misalkan persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 dan X2, maka AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Maka menjadi X kuadrat dikurang ya dalam kurung X1 tambah X2 tutup kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2 dapat disusun menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar yaitu X kuadrat dikurang X1 tambah X2 tutup kurung X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Yang kedua,
jika akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Contoh, diketahui X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat dikurang 3X tambah 5 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2X1 dan 2X2. Ya, perhatikan di sini ya. Di sini X kuadrat dikurang 3X tambah 5 sama dengan 0 ya, persamaan awarnya ya. Akar-akarnya kan X1 dan X2. Nah, tadi kan ada rumusnya kan. Nah, sebelum kita masuk ke rumus, kita cari tahu dulu nilai A-nya berapa. Berapa di depan X kuadrat ini? Ya, ini 1. Jadi A-nya 1, B-nya min 3, C-nya adalah 5. Jadi rumus X1 tambah X2 tadi ialah min B per A, yaitu min 3 dibagi 1 hasilnya 3. Nah, lalu X1 kali X2 ini rumusnya tadi adalah C per A. C-nya itu nilainya 5 kan, nih 5, A-nya 1. Jadi 5 dibagi 1 sama dengan 5. Misalkan A sama dengan 2X1 dan B sama dengan 2X2, ini permisalan ya. Misalnya di sini adalah A, di sini adalah B. Akar-akar persamaan kuadrat baru, maka ya A tambah B sama dengan 2X1 tambah 2X2 sama dengan 2 kali ya. Jadi 2 yang dikeluarin semua ya. Jadi 2 kali X1 tambah X2 ya. Nah, X1 tambah X2 tadi kan 3 kan. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Lanjut A dikali B. A-nya tadi kan 2X1 kali B-nya tadi 2X2. Maka di sini akan keluar dia 4X1 tambah X2. Nah, kalau dia ditambah bilangannya tetap 2, tapi kalau dikali bilangannya dikali kan seperti konsep awal. Jadi 4 kali X1 kali X2. Nah, X1 X2 tadi berapa? 5. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20. Dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar, maka persamaan kuadrat baru tersebut ialah X kuadrat dikurang A tambah BX tambah AB sama A kali B sama dengan 0. Maka X kuadrat dikurang, nah nilai yang ini ya 6 turun ke sini ya 6. Nah, jadi X kuadrat dikurang 6X ditambah 20 ya. Oke, lanjut kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut, ya kan? Nah, ada ini yaitu menentukan titik puncak. Titik puncaknya min B per 2A ya, untuk titik X. Dan B kuadrat min 4AC per min 4. Ini ada rumus-rumusnya ya, menentukan titik puncak, menentukan titik potong kurva dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. 3. Menentukan titik potong kurva dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0, Y sama dengan A kali 0 kuadrat tambah B kali 0 tambah C sama dengan C ya, atau 0, C. Letakkan titik-titik yang diperoleh pada bidang kartesius, kemudian menghubungkannya sehingga terbentuk kurva mulus. Baik, kalau menentukan titik puncak tadi ya, sumbu X-nya dan sumbu Y ya. Sumbu X itu rumusnya min B per 2A. Sedangkan sumbu Y-nya B kuadrat min 4AC per min 4. Ya, untuk menentukan titik puncak ya, sebuah grafik fungsi kuadrat. Nah, ini ada contoh soal, misalkan gambarlah sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 2. Nah, dari soal ini saja kita bisa tahu ya nilai A itu adalah 1 ya, bilangan depan X kuadrat itu 1. Nah, nilai B itu adalah min 1 di sini, nilai C-nya itu adalah min 2. Jadi kalau kita menentukan titik puncak, ya ini rumusnya min B per 2A, B kuadrat min 4AC per 4A, maka di sini diperoleh ya titik X-nya itu min B per 2A berarti min 1, min 1 per 2 dikali 1. A-nya ini 1 ya, B-nya ini min 1. Maka nilai X-nya adalah setengah. Nilai Y ya dapat kita konversikan B kuadrat min 4AC per 4A. Berarti di sini min 1 kuadrat dikurang 4 kali A. Berarti 4 kali 1 kali C min 2. Ya, C-nya min 2. Per 4 min 4 kali A. Berarti min 4 kali 1.
hasilnya min 9 per 4. Jadi titik puncaknya yaitu min setengah dan min 9 per 4. Kalau ada pertanyaan silakan ketikkan di kolom komentar ya. Menentukan titik potong kurva dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Nah, maka di sini Y-nya kita jadikan 0 nih ya. Jadi X kuadrat dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Maka kalau kita jabarkan X dikurang 2 dikali X tambah 1 sama dengan 0. Nah, berapakah nilai X yang memenuhi? Nah, di sini biar jadi 0 X-nya berapa? Ya, 2 ya. Jadi 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, di sini nilai X-nya berapa biar jadi 0? Ya, min 1. Karena min 1 tambah min 1 adalah 0. Jadi titik potong sumbu X adalah 2,0 dan min 1,0. Jadi yang berubahnya itu adalah X saja. Ya. Nilai Y-nya tetap 0. Karena tadi dengan syarat Y sama dengan 0. Jadi titik potongnya yaitu 2,0 dan min 1,0. Min 1 dari mana? Dari ini kan. Min 1 tambah 1 hasilnya 0. Berapa ditambah 1 biar hasilnya 0? Ya berarti min 1. 2 dari mana? Ya dari sini. Berapa dikurang 2 hasilnya 0. Berarti di sini 2. 3. Menentukan titik potong kurva dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu Y adalah 0, C. Maka di sini adalah 0, negatif 2 ya. C-nya dari mana? Dari fungsi kuadrat tadi. Ya, jadi ini dari fungsi kuadrat nih. Titik potong sumbu Y adalah 0, C ya. 4. Meletakkan titik-titik yang diperoleh pada bidang kartesius, kemudian menghubungkannya sehingga terbentuk kurva mulus. Titik puncaknya tadi setengah, min 9 per 4. Nah, kita bisa lihat ya, X-nya setengah, ya kan? Sedangkan ininya min 9 per 4. Nah, ini titiknya ya. Min 9 per 4. Titik potong dengan sumbu X adalah 2,0 dan 1,0. Nah, titik potongnya di sini ya 2,0 dan min 1,0 di sini titik potongnya. Titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 2. Nah, sini ya titik potong sumbu Y ya. Jadi udah dapat ya. Ini titik puncak, ini titik potong sumbu X, dan ini titik potong sumbu Y. Oke, kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X dilihat dari nilai A dan nilai diskriminan D pada kurva Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, yaitu ya, saya dilihat ya. Jadi kalau di A-nya lebih besar dari 0 dan D lebih besar dari 0, kurvanya seperti ini. Kalau A lebih besar dari 0 dan D sama dengan 0, kurvanya pas seperti ini ya, dia menyinggung sumbu X. Nah, kalau ini dia memotong sumbu X. Lanjut ini A lebih besar dari 0 dan D lebih kecil dari 0, dia tidak menyinggung maupun memotong sumbu X ya. Grafiknya terbuka ke atas. Nah, yang ini kan grafiknya terbuka ke bawah kan, yang bawah ini. Kalau A lebih kecil dari 0 dan D lebih besar dari 0, maka dia memotong sumbu X ya, dengan seperti grafiknya ini terbuka ke bawah. A kurang dari 0 dan D sama dengan 0, berarti dia menyinggung sumbu X. A kurang dari 0 dan D kurang dari 0, dia tidak menyinggung maupun memotong sumbu X. Jadi perbedaannya kalau A-nya lebih besar dari 0, dia terbuka ke atas grafiknya. Kalau A kurang dari 0, dia terbuka ke bawah. Tinggal disesuaikan saja D-nya ini. Ya, kalau D-nya lebih besar dari 0, dia memotong. Kalau D-nya sama dengan 0, dia menyinggung ya. Kalau D-nya kurang dari 0, dia tidak menyinggung maupun tidak memotong. Titik puncak grafik fungsi kuadrat biasa disebut dengan titik ekstrim. Ordinat titik ekstrim disebut nilai ekstrim, yaitu Y ekstrim sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Absis titik ekstrim disebut penyebab ekstrim, yaitu X sama dengan min B per 2A. Ya, sama seperti tadi ya, rumus titik puncak ya. Jadi ini rumus titik puncak untuk Y, untuk X, yang ini untuk Y. Sama ya, seperti tadi. A lebih besar dari 0, grafik fungsi terbuka ke atas. Titik balik minimum ordinatnya disebut nilai minimum. Y minimum sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Kenapa minimum ya? Karena dia terbuka ke atas ya.
Jadi disebut nilai minimum, paling kecil. A lebih besar daripada 0, maka grafik fungsi terbuka ke bawah. Titik balik maksimum ordinatnya disebut nilai maksimum. Y max sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4. Jadi kalau A-nya lebih besar dari 0, dia dinamakan Y minimum. Kalau A lebih kecil dari 0, dia maksimum. Intinya kalau misalnya nilai A itu kan adalah bilangan di depan X kuadrat kan. Kalau bilangan di depan X kuadratnya positif, dia terbuka ke atas. Kalau bilangan di depan X kuadratnya negatif, dia terbuka ke bawah. Itu saja kuncinya. Contoh, tentukan penyebab ekstrim dan nilai ekstrim serta jenis dari Y sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 3. Penyebab ekstrim X sama dengan min B per 2A sama dengan min 6 per 2 kali 1 sama dengan min 6 per 2 sama dengan min 3. Karena A lebih besar dari 0, maka jenis nilai ekstrimnya adalah nilai minimum. Nilai X sama dengan min 3 disubstitusikan ke persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 3. Maka Y minimum ialah min 3 kuadrat ditambah 6 kali min 3 tambah 3 sama dengan 9 dikurang 18 tambah 3 sama dengan negatif 6. Atau Y minimum ialah B kuadrat min 4AC per min 4A sama dengan 6 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 3 per min 4 kali 1 sama dengan 24 per min 4 sama dengan min 6. Rasa demikian dulu materi kita pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi materi berikutnya di minggu depan. Kalau ada pertanyaan silahkan ketikkan di kolom komentar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.